Jadi saya aja, Pak. Kok mau kayak gitu ya nggak bisa loh, walaupun kamu yang ngajak aku buat pergi, tapi kan aku juga mau, berarti sama-sama dihukum. Ya enggak, yang tapi ini kan nggak adil buat kamu. Ini semua kan dari aku permasalahannya. Jadi biar aku aja. Enggak, emang kitanya aja yang apes. Kan niatan kita buat beresin dagangan neneknya. Tiba-tiba Satpol PP datang, ya udah. Iya bener Ayang. Cuman kalau aku nggak maksain kamu tadi ikut sama aku tadi pagi nggak akan kayak gini. Pak Basuki, Pak, please banget. Bapak harus percaya sama Pak Jaya dan Bu Dia yang udah dapet. Terus? Kita duduk sini, kita ala-ala selfie. Padahal kita sambil mantau. Ada Satpol PP-nya apa enggak? Oh iya, boleh. Nanti kalau emang kepantau ada Satpol PP-nya, kita bisa tinggal kabur lagi. Boleh, setuju. Ya, Ayo, kamu ayo. sini. Kamu sini, tadi kan kita dari sana, berarti kita arahin ke sana ya. Oke. Kita arahin sana. Jangan kalian capek. Itu sambil mantau nih aku. Ya sekalian selfie satu dikit nggak apa-apa lah. Datang. Ada? Pak. Oh iya. Lihat tuh, Pak. Anak sekolah gini hari pacaran. Iya. Ini harus ditindak, tidak bisa dibiarin. Karena apa? Ini kan jam sekolah. Seharusnya mereka ini belajar. Malah pacaran di sini. Masih ada ya? Masih ada yang masih ada? Aduh. Ya sudah, kita tangkap dari belakang. Ayo. Yang kabur yang Hilang. Kamu ngapain? Pak, maaf. Pacaran ya? Pacaran ya? Enggak. Buktinya pacaran kok enggak gimana? Siapa juga yang pacar? Kalau kita lagi ngumpet ya. Ngumpet pacaran maksudnya? Bukan, Pak. Bukan gitu maksudnya. Nih, jujur ya, lepas sedikit bentar. Nih, Pak. Maaf banget ya, kita ini bukan lagi ngumpet pacaran. Tapi kita ngumpet dari bapak sekalian, itu kita mau nyelamatin dagangan nenek yang lagi di rumah sakit. Tadi keserempet, saya tolongin. Terus ini saya nolongin supaya barang dagangannya ini kaos kaki nggak dirazia sama bapak-bapak sekalian. Tuh, benar kan? Ini jam sekolah, harusnya kalian itu belajar. Bukan malah pacaran. Udah, nggak ada alasan lagi. Sekarang kalian ke kantor. Saya nggak mau tahu. Ini jam sekolah, kalian harus ditindak. Ayo ikut. Udah ikut. Udah ikut, ayo. Udah diam. Aduh, ini. Dengerin Udah didengerin dari tadi. Iya, bohong aja kamu. Ayo ikut. Ini sudah peraturan Jangan gini juga dong, Bapak. Sebentar. Enggak. Dari tadi itu kita berdua itu udah jujur, Bapak-bapak sekalian. Please lah percaya sama kita. Kita tuh bukan pacaran, nyelamatin ini. Iya, orang siapa juga pacaran, orang nggak ada bolos juga. Alah, anak sekolah zaman sekarang pada pintar cari alasan ya. Sekarang gini aja, kalian berdua ikut kami ke kantor. Ya, semuanya jelaskan di sana. Sambil menunggu guru kalian dari sekolah. Wah, Pak, jangan kayak gitu dong, Pak. Jangan bawa-bawa sekolah kita, Pak. Iya, kan sekolah nggak ada hubungannya sama ini. Ngapain bawa sekolah coba? Iya, kita udah kasih tahu, kita udah jujur, Pak. Kalian ini masih jam sekolah dan masih pakai seragam sekolah. Kalian ini patut curigai nih. Udah semua jangan pada protes. Sekarang ikutin semua prosesnya. Saya udah jujur, ini saya nyelamatin barang ini. Sekarang gini aja, sekarang kalian buktikan bahwa kalian tuh memang jujur, ya? Apa betul? Kalian itu memang benar menolong orang yang kalian sebutkan tadi? Atau jangan-jangan kalian emang sengaja bolos dan pacaran tempat umum? Gak, ngapa kita pacaran di sini coba? Pacaran mah di kafe. Ya udah. Oke, gini, Pak. Karena saya berdua sama pacar saya memang nggak salah, jadi kita berani. Ayo, kita ke kantor. Kita patuh kok sama prosedurnya. Bagus. Ini namanya remaja yang tanggung jawab. Ayo, cepat. Ikut. Oh, di sini. Kita yang bilang itu pasti, Bu. Ayo, naik, coba naik. Ayo semuanya naik, diikat, beresin semuanya. naik. Beresin semuanya. Duduk. Udah, Pak. Budi, jaga di sini. Kalau misalnya kalian berdua itu memang jujur, kenapa kalian takut bawa kantor? Apalagi dipanggilin guru kalian. Ya, bukan, Pak. Masalahnya gini, kita ini udah jujur sama bapak-bapak sekalian, tapi nggak ada yang percaya. Gak nyangka gua. Sama gua gak nyangka, malu-maluin 6 sekolah aja. Ih, bisa-bisanya ya. Dada aja, aduh. Udah gua cabut, tak. Oke. Ikut gak lu? Ayo, duluan. Ayo. Iya tapi kan gimana ya, dia tuh habis peringkat 1 loh di kelasnya. Kalian udah lihat berita Michelle sama Rifki belum? Nih, kita aja lagi ngomongin. Ih, sumpah gue kira tuh mereka tuh kayak baik-baik aja gitu loh, tapi kenapa? Sumpah gue gak nyangka banget. Guys, gue duluan ya. Ya dadah.
Kasus ini benar-benar mencoreng nama baik sekolah kita. Sepertinya kita butuh memastikan apa yang terjadi sama Rifki dan Michelle, Pak. Betul, Pak. Lagi pula menurut saya, Michelle itu tidak akan melakukan hal seperti apa yang diberitakan saat ini, Pak. Dan barusan juga saya udah mencoba hubungi Michelle kok, tapi memang belum dibalas aja sama Michelle-nya, Pak. Saya juga udah hubungin Rifki, Pak, tapi belum ada balasan juga dari Rifki, Pak. Tapi pada kenyataannya, mereka berdua itu berada di luar sekolah saat jam pelajaran. Dan itu menjadi poin yang salah. Sekarang kita mesti kayak gimana coba? Video udah viral. Satu Indonesia pun udah tahu kalau kita itu anak yang badung, anak yang nakal. Bahkan sekarang semua orang udah ngecap kita sebagai murid yang rusak nama sekolah. Ini orang-orang gak mau tahu kebenarannya kayak gimana? Apa gimana sih? Yang please, tenang dulu ya. Jangan panik, jangan emosi dulu. Ini aku yakin kok ini pasti ada jalan keluarnya. Kamu ini gimana sih Mama kok? Kenapa lu ngeliatin gue? Ya udah ya. Ya gimana caranya tenang, kok kayak gini ceritanya tau nggak? Kamu bayangin kalau bule, ibu, om Roy disuruh ke sekolah, terus kita dihukum, ada hubungannya sama kelulusan kita, nggak mau lah. Tiba-tiba gara-gara kita kepergok, bukan kepergok sih masalahnya, cuma gara-gara itu doang. Yang bisa tenang nggak sih? Apa lo, ha? Udah, mendingan kita cabut dari sini. Daripada ngeladenin mulut sampah kayak sini. Semua, ayo. Awas lo ya, tahu. Lo lihat aja. Pak Basuki, saya sebagai ketua komite dari sekolahan ini tidak ingin berbasa-basi lagi. Langsung saja pada pokok permasalahannya. Besok, tolong panggil semua wali murid ke sekolah. Terutama wali murid dari 2 orang yang tertangkap Satpol PP itu. Maaf Pak Aryo, saya dan staf sudah berunding kalau masalah ini akan diselesaikan secara internal dulu. Karena ada info yang tidak cocok antara murid saya dengan berita. Tidak ada waktu lagi Pak Basuki. Masyarakat dan keluarga dari murid-murid lainnya ini sudah gusar mendengar kasus ini. Pokoknya kami tidak ingin masalah ini menjadi berlarut-larut Pak Basuki. Mencoreng citra sekolah. Bapak kan tahu, baru saja kita mencapai prestasi yang sangat bagus. Jangan sampai masalah ini menghancurkan semuanya. Saya paham Pak, tapi... Tidak ada tapi-tapian. Kami ingin sekolah mengambil tindakan yang tegas dengan melaporkan kejadian ini kepada para wali murid. Dan sekaligus minta wali murid untuk bertanggung jawab sebagai orang tua. Iya betul Pak, hari ini juga surat pemanggilan para wali murid harus disebar dan dibawa pulang sama anak-anak. Baiklah Bapak Ibu, akan segera saya proses usulan dari Bapak dan Ibu komite sekalian. Dan sekali lagi, saya mohon maaf atas kelalaian saya. Pak Basuki, kami mengerti ini bukan salah Pak Basuki, tapi salah dari 2 siswa yang terlibat dalam skandal. Cuma kami heran Pak Basuki, kenapa Pak Basuki sempat ingin mengambil tindakan internal kepada mereka? Apakah Pak Basuki sudah mendengar keterangan mereka? Tentu saja Pak. Saya sudah memanggil 2 murid yang bersangkutan dengan kasus ini. Makanya saya bilang, karena adanya ketidakcocokan antara murid saya dan apa yang ada di berita. Pak, serius Pak, saya sama Rifki itu bukan bolos buat pacaran di luar, apalagi di jam sekolah Pak. Serius, itu yang di berita tuh cuman hoax doang. Oke, saya ngaku salah kok, karena iya saya nggak minta izin sama semuanya Bapak Ibu guru sekalian. Cuman yang saya sama Rifki lakuin itu pure karena emang pengen bantu nenek-nenek yang lagi keserempet Pak. Serius. Iya, betul Pak. Ya, ini salah paham sih Pak sebenarnya. Jadi memang benar kita berdua tuh duduk di taman. Tapi Satpol PP ini salah paham sama kita Pak.
kita memang sengaja duduk di taman itu untuk ngelabuin Satpol PP supaya dagangan orang nenek yang kita tolong itu nggak diganggu, Pak. Iya, Pak. Itu kok, beneran. Pak, Bu, percaya kan sama kita berdua? Kita nggak mungkin dong bolos. Ibu percaya sama kamu, Michelle. Bapak juga percaya sama kamu, Rifki. Tapi sayangnya, semua bukti yang disebutkan Pol PP juga itu memberatkan kalian. Gini Pak Basuki, sebaiknya menurut saya, kita selesaikan permasalahan ini secara internal, Pak. Agar kita juga bisa meluruskan permasalahannya dengan Satpol PP-nya, Pak. Dan supaya kita bisa menggali bukti sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya dari keterangan Michelle dan Rifki, Pak. Ya Pak, tolong kasih kita kesempatan lagi ya. Iya Pak Basuki. Saya juga minta tolong banget Pak Basuki. Kalau memang Pak Basuki, Bu Dia, Pak Jaya, semuanya mau ngasih hukuman, please kasihnya ke saya aja Pak. Jangan ke Michelle. Karena awalan permasalahan ini dari saya. Saya yang pertama kali ketemu sama nenek itu, saya yang mau ngebantu nenek itu. Sampai akhirnya saya datang ke sekolah, saya tarik Michelle untuk paksa Michelle ikut saya, bantuin saya. Jadi saya aja Pak. Kok mau kayak gitu ya? Nggak bisa loh, walaupun kamu yang ngajak aku buat pergi, tapi kan aku juga mau, berarti sama-sama dihukum. Ya enggak, tapi ini kan nggak adil buat kamu. Ini semua kan dari aku permasalahannya, jadi biar aku aja. Enggak, emang kitanya aja yang apes. Kan niatan kita buat beresin dagangan neneknya. Tiba-tiba Satpol PP datang, ya udah. Iya bener Ayang, cuman kalau aku nggak maksain kamu tadi ikut sama aku tadi pagi, nggak akan kayak gini. Pak Basuki, Pak, please banget. Bapak harus percaya sama Pak Jaya dan Bu Dia yang udah dapat keterangan dari Satpol PP tadi. Memang itu benar, kronologi kejadiannya memang seperti itu. Cuman niatan kita tuh nggak seperti itu, Pak. Pasti Pak Jaya sama Bu Dia juga udah kasih tahu Pak Basuki kan? Iya, mohon Pak. Tolong Pak. Iya Pak. Mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk percaya. Tapi berita ini sudah viral dan sulit untuk diredakan, Rifki. Apalagi pihak komite sekolah sudah mendengar semua ini. Sekalipun itu penjelasan dari mereka, tapi bisa saja itu karangan mereka, Pak. Mohon maaf sebelumnya Pak Aryo. Tapi perlu Bapak ketahui bahwa kedua murid kami bukanlah tipe anak-anak yang seperti itu, Pak. Bahkan mereka berdua termasuk siswa dan siswi yang berprestasi di sekolah ini, Pak. Kalaupun memang benar mereka adalah siswa-siswi berprestasi di sekolah ini, tapi pelaku pelanggaran harus tetap ditindak dengan tegas, Pak. Agar sekolah ini tidak terkesan pilih kasih dan tetap menjunjung tinggi kedisiplinan. Setuju. Sangat disayangkan sekali Pak Basuki. Nama baik sekolah ini yang sudah termasuk dalam peringkat sekolah terbaik jadi tercoreng. Hanya gara-gara ulah dari dua siswa yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi begini Pak Basuki, saya mewakili pengurus komite sekolah. Ada usulan untuk mengatasi kasus ini Pak. Nah, tapi tentunya masalah ini harus kita bicarakan kepada seluruh anggota dari komite sekolah. Terus usulan Pak Aryo bagaimana? Ki, lo sabar dulu ya. Gue yakin kok, masalah ini pasti cepat selesai kok. Ayo dong Ki, lo jangan terus-terusan galau kayak gini.